Kopegtel Cianjur menggelar rapat anggota tahunan atau RAT tahun buku 2023 Minggu 21 Januari 2024 yang turut dihadiri jajaran pengurus Kopegtel Cianjur dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Kita simak liputan eksklusif yang satu ini. Koperasi Pegawai Telkom atau Kopegtel Cianjur Minggu 21 Januari 2024 melaksanakan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2023 yang dipusatkan di lapang outdoor Klinik Asri Kopegtel Cianjur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Kopegtel, dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas di akhir tahun buku 2023. Hadir pada momentum tahunan ini pejabat terkait GM Witel Sukabumi, perwakilan Koptel, pengurus, pembina, pengawas, pejabat Tiskum Dagin, Dekopinda, dan diikuti anggota koperasi aktif. Hingga saat ini Kopegtel telah memiliki unit usaha yang selama ini familiar di telinga masyarakat, yakni keberadaan Klinik Asri yang kini tampil dengan fasilitas lebih representatif, dan PT CCP Citra Cianjur Prima, anak perusahaan sebagai pihak pelaksana renovasi gedung Klinik Asri. Eksistensi Kopegtel ke depan diharapkan bisa maju dengan program unggulan jangka panjang. Kemudian target kita adalah ini sasarannya nanti 400.000 kilo, artinya 400 juta, itu harapan kita. Dengan yang didukung oleh program kita mulai dari transformasi digital, itu menyesuaikan dengan era sekarang. Kemudian juga kita akan melakukan perubahan regulasi dan optimalisasi SDM dalam rangka mencari SDM yang unggul. Kemudian juga kita ingin meningkatkan melalui service excellence di dalam pelayanan, khususnya klinik karena pelayanan jasa. Dan program berikutnya adalah aset manajemen. Kita memiliki aset yang kami nilai itu luar biasa, perlu kita tingkatkan dan perlu kita kelola dengan baik sehingga aset-aset kita tercatat, kemudian juga memiliki nilai yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, untuk mendukung kemajuan Kopegtel ini adalah optimalisasi unit usaha. Alhamdulillah, tadi pengawas juga menyatakan bahwa dari sisi manajemen, kemudian operasional dan keberhasilan SHU itu meningkat dan mencapai 111%. Artinya dari pertumbuhan juga itu di atas 5% sesuai dengan harapan anggota dan RKA tahun lalu, di mana kita melebihi angka 5%. Dan kita canangkan untuk tahun depan juga ada peningkatan 6%. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah hadir, baik yang berasal dari Cianjur maupun dari luar kota, khususnya dari Bandung, gitu kan, dari Bogor. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah antusias dari anggota luar biasa, pengelola dalam hal ini pegawai Kopegtel yang luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita dan menjadikan Kopegtel maju dan jaya. Terima kasih. Di mata GM Witel Sukabumi maupun pihak terkait, keberadaan dan peran serta kinerja Kopegtel Cianjur sangat membanggakan karena selama ini tak sedikit koperasi yang menjadi binaannya dinilai kurang sehat. Jadi menurut saya Kopegtel Cianjur ini salah satu dari bentuk koperasi yang mampu bertahan dalam gempuran perubahan ekosistem bisnis. Karena kita memandang Kopegtel itu adalah salah satu pendukung sebenarnya untuk bisnis yang ada Telkom di wilayah khususnya di Cianjur. Nah, sebagaimana kita ketahui, Telkom sendiri terus berubah dari yang semula Cianjur itu ada satu unit sendiri dengan karyawan yang cukup banyak, dengan anggota koperasi yang cukup besar, yang tadinya kita masih fokus di bisnis internet, connectivity,
telekomunikasi pada intinya, dan kemudian kita bergeser ke bisnis lain, bisnis digital dan seterusnya. Ternyata Kopektel masih sanggup dan bisa mengikuti perubahan bisnis yang ada di Telkom, khususnya Cianjur ini luar biasa, karena di beberapa tempat yang pernah saya pimpin sebelumnya, kebanyakan Kopektelnya gagal, bahkan harus dilikuidasi dan tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada di Telkom sendiri, sehingga tujuan dari pendirian koperasi untuk mensejahterakan anggota sekaligus menjadi bagian dari solusi Telkom itu di Cianjur masih terlihat bagus, terasa, dan kita berharap Cianjur ini bisa menjadi lebih bagus dari yang sekarang digital. Kalau dinilai 1 sampai 100 berapa? Skor saya di atas 95 untuk sementara. Ya, karena angka-angka yang mewujudkan ada beberapa, saya membandingkan terhadap beberapa koperasi lain ya, yang pernah saya bantu juga di dalam lingkungan saya, ada yang harus mengalami kendala pajak, nggak bisa RAT dan seterusnya, sementara koperasi Cianjur itu top, masih bisa mengeluarkan SHU dan nyaris tidak ada permasalahan dalam operasional bisnisnya. Alhamdulillah ya, ini rapat pertama RAT saya di Kopektel Cianjur. Berbeda, biasanya kita di lapang pusal, sekarang di klinik yang luar biasa bagus. Bulan April saya kesini masih posisi yang memprihatinkan karena kan gempa, tapi sekarang luar biasa, kliniknya sudah sangat bagus dan sangat layak untuk diapresiasi dan bisa digunakan oleh seluruh wilayah Cianjur. Tahun ya. Ya, semangat terus Kopektel Jaya. Sukses. Kopektel Cianjur sukses. Sukses. Makin jaya. Apresiasi dan penghargaan yang sama juga datang dari pihak eksternal Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Industri Kabupaten Cianjur dan Dekopinda. Saya lihat sangat bagus sekali ya, dilihat dari cara berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, gitu juga dengan pihak-pihak dari dinas terkait juga sangat bagus, koordinasi dengan dinas, dengan para pendamping PPKL juga sangat bagus gitu. Bu, kalau dinilai 1 sampai 100 Ibu memberikan nilai berapa? 99. Kopektel ini adalah aset buat gerakan koperasi di Kabupaten Cianjur, karena ini juga termasuk koperasi unggulan ya, koperasi yang tergolong kepada unggul, dan kita proyeksikan juga ini bisa menjadi motivasi, menjadi pendorong terhadap gerakan koperasi yang lainnya. Kenapa dikatakan koperasi ini termasuk koperasi yang unggul? Karena dia sudah bisa melakukan kolaborasi, melakukan inovasi dan kreatif, membangun kegiatan-kegiatan usaha, tidak hanya saja yang terkait dengan kesejahteraan ataupun yang dibutuhkan oleh para anggotanya, tapi dia juga sangat bisa mengidentifikasi kekuatan potensi-potensi bisnis yang dia bisa kembangkan. Sementara itu, pujian atas kinerja pengurus Kopektel juga datang dari unsur pengawas yang menilai semua bidang usaha telah dijalankan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan dan hasilnya secara keseluruhan melebihi target. Pada prinsipnya secara garis besar semua sesuai dengan rencana RKAP dari 2022. Jadi kita alhamdulillah kita secara rutin tiap hari Rabu, yang pastinya tiap hari Rabu kita secara acak kita melakukan pemeriksaan. Ya. Kalau dinilai 1 sampai 10 Bapak memberikan nilai berapa kinerja pengurus? Kita nilai kerja pengurus itu 8. Saya kebetulan sebagai anggota juga nih Pak, dari tahun ke tahun sejak 2006 mungkin ya saya mengamati juga. Saya kira untuk kepengurusan ini ya urusan Pak Haji Dedi itu bisa saya berikan nilai mungkin 9 dari skala 10. Kenapa gitu? Karena Pak Haji Dedi juga selain melakukan bisnis, dia juga meletakkan dasar-dasar
administrasi yang tertib gitu ya. Itu yang makanya saya kemarin juga tadi ke Dekopinda gitu untuk minta rujukan atau advice supaya masa kepengurusan ini jangan 2 tahun, kalau bisa 5 tahun sekali, supaya apa, program-program yang sudah dicanangkan itu bisa tuntas gitu. Dari forum ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan terbaik untuk Kopektel Cianjur makin maju jaya, anggota, sejahtera, dan barokah. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur.